Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, kembali selamat pagi pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam Sulut Bicara untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Bersama Mike ya, siap temani kurang lebih 1 jam ke depan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan sejak pagi tadi. Ya, dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi ya, pendengar, Anda juga sudah memberikan beberapa tanggapan ya lewat program opini publik ya. Sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput ya. Dan pagi ini pendengar kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Astutik ya, selaku pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumoto Manado, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Selamat pagi Ibu Astutik. Selamat pagi. Iya, apa kabar? Ya, baik. Baik ya. Sudah berapa kali ke RRI? Mungkin baru kali ini ya? Baru kali ini. Perdana nih. Oke, perdana ya. Oke, Yes. selamat datang ya buat Ibu Iya, Astutik. terima Saya panggil kasih. Ibu Tuti aja ya, Bu biar Tuti, singkat boleh, aja. Mbak Oke. Tuti, boleh mana-mana. Oke, Mbak Tuti. Oke. Baik, dan pendengar, kita akan kasih kesempatan nanti untuk sesi interaktif seperti biasa. Di SMS, WhatsApp, line telepon 082195835080. Anda juga bisa kasih komentar, pertanyaan, tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Jadi pagi ini kita live juga ya, baik di 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Anda juga bisa dengarkan ya Pro 1 RRI Manado melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya baik pendengar, kita ketahui bersama bahwa memang pembangunan bangsa tidak hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi ya, ataupun pembangunan infrastruktur atau kemajuan teknologi, karena pembangunan yang sesungguhnya itu ketika setiap warga negara
ya terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan itu merasakan kehadiran negara ya dalam kehidupan mereka, karena ukuran keberhasilan sebuah negara itu tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi angka pertumbuhan yang dicapai, tetapi seberapa besar perhatian yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Dan ya terkait dengan program bantuan, ya berbagai program kesejahteraan sosial terus dikembangkan ya untuk menjawab berbagai ragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi yang menjadi topik kita untuk pagi ini ya oleh Kementerian Sosial ya, dan program ini hadir tentu sebagai pendekatan layanan sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan saja, tetapi berbagai upaya ya, baik itu pemulihan sosial ya, peningkatan kapasitas individu dan lainnya. Dan pertanyaannya ya, banyak masyarakat yang bertanya sejauh mana efektivitas bantuan ya, terlebih program atensi ini kayaknya program baru ya, dan ini apakah dirasakan oleh masyarakat tepat sasaran ya, atau apakah program ini menjangkau bagi mereka yang membutuhkan, atau apakah program bantuan ini diberikan mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat ya, atau masih adakah kendala dalam pendataan ya, penyaluran ataupun pendampingan. Nah, karena itu kita akan membahas ya lebih dalam lagi topik kita, sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput. Ya, bersama dengan pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumoto Manado, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Ada Ibu Astuti ya, atau Mbak Astuti ya, Mbak Tuti ya. Oke. Mbak Tuti, ya agak dekat dengan mic ya, Mbak Tuti. Ya, Mbak Tuti, sebelum kita ke topik untuk pagi ini, mungkin pendengar kita, masyarakat Sulawesi Utara, khususnya ingin tahu lebih jauh ya, ini apa fungsi tugas dari Tumoto Manado, Sentra Tumoto Manado? Oke. Kita Sentra Tumoto Manado itu adalah salah satu UPT Kemensos ya, perpanjangan dari tangan dari Kemensos untuk wilayah, salah satu untuk wilayah untuk Indonesia Timur, di mana kita itu menyelenggarakan layanan dan mendukung memberikan dukungan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau yang biasa dibilang PPKS melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas juga residensial, di mana residensial itu adalah pelayanan untuk di dalam sentra sendiri, seperti itu. Iya, seperti yang masyarakat pernah lihat juga ya, mungkin pernah melewati ya. Iya. Ini kantor Sentra Tumoto Manado di Palempat ya. Iya, malah dibilangnya kantor sosial. Oh, kantor sosial. Iya, jadi benar. bukan hanya seputar mengurus disabilitas ya. Bukan, kita semua seluruh PPKS dari klaster apapun. Oke, baik. Dan ya, kita bicara topik ini bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput ya. Ini sejauh mana bantuan ini? Nah, kalau secara garis besar mungkin Mbak Tuti bisa menjelaskan ini apa sih program bantuan atensi ini? Karena di program sebelumnya ada banyak ya masyarakat yang belum tahu. Oh, ini program baru ya. Nah, jadi sebenarnya bukan baru ya, sudah cukup lama program, ya ini ya. Iya, ada pendengar yang belum paham ini program apa ini atensi. Ya, yang masyarakat tahu kan hanya bansos dan sebagainya. Iya, betul. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Silakan. Jadi program atensi itu atensi sendiri itu perpanjangan dari asistensi rehabilitasi. Karena kita berada di bawah naungan Direktorat Rehabilitasi Sosial di Kemensos. Jadi kita berfokus dan berbasis pada rehabilitasi sosial. Ya. Jadi di situ untuk rehabilitasi sosial sendiri tidak hanya memberikan bantuan hanya dalam bentuk seperti PKH sama sembako ataupun PPNT, yaitu dalam
pemenuhan kebutuhan dasar secara berkala saja, tetapi kita bersifat luas. Kita bisa memberikan pemenuhan bantuan dalam berbagai hal, baik itu perawatan sosial, rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan untuk bantuan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kewirausahaan, terapi, baik itu terapi fisik, mental, psikososial, pemenuhan kebutuhan psikologis, bahkan banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan untuk terkait dengan bantuan atensi ini. Jadi bersifatnya luas. Jadi bisa dibilang Gitu. program ini bukan baru ya, sudah Bukan lama baru, ya. iya di pertengahan 2023 menuju 2024. Oh, sudah Seperti sejak itu, 2023 ya. Iya. Oke, ini yang membedakan dengan bantuan lain apa sih? Ya, jadi untuk bantuan asistensi rehabilitasi atau atensi ini sendiri itu ya seperti yang saya bilang tadi, dia berfokus pada rehabilitasi sosial, di mana kita tidak memberikan bantuan hanya dalam bentuk sembako atau pemenuhan dasar utama seperti pemenuhan pangan saja, seperti yang reguler diberikan oleh PKH maupun BPNT. Tetapi itu tadi kita bersifat holistik, bahkan itu bisa didapatkan oleh semua penerima manfaat baik dari desil 1 sampai desil 4. Seperti itu. Jadi di situ kita rehabilitasi itu ada ya tadi saya sampaikan, ada pemenuhan kebutuhan perawatan sosial, ada pemenuhan kebutuhan untuk kewirausahaan mungkin, pendekatan untuk terapi-terapi baik terapi fisik, mental, spiritual, psikososial itu bisa kita dapatkan. Bahkan kita bisa juga memberikan bantuan dalam bentuk aksesibilitas bagi disabilitas, misalnya alat bantu kursi roda standar 3-in-1, traveling, apapun itu kita bisa berikan, tetapi fokus dari pelayanan rehabilitasi kita didasarkan pada asesmen yang dilakukan sebelumnya. Oh iya. Jadi ketika untuk PKH sama BPNT itu mereka diberikan secara berkala, dan ketika mereka sudah masuk desil 1 sampai 4 mereka bisa langsung diberikan. Tetapi untuk kami, untuk atensi sendiri, bantuan atensi harus melalui asesmen secara mendetail komprehensif. Seperti itu. Jadi ada kriterianya betul, ya. Oke. Betul. Sebelum kita membahas yang terkait dengan kriteria. Nah, ini di sini ada konsep akar rumput. Ini apa maksud dari konsep akar rumput ini kalau dalam konteks penyaluran bantuan sosial? Jadi untuk terkait dengan menyasar akar rumput, kita menyasar dari desil sampai yang terendah sekali. Terendah sekali itu yang seperti bagaimana? Kan desil itu ada 1 sampai 10 ya. Desil itu adalah salah satu metode statistik untuk mengelompokkan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu terkait dengan kondisi sosial ekonominya. Nah, di mana desil 1 dan desil 4 itu adalah kriteria yang bisa diberikan bantuan oleh Kementerian Sosial. Di mana desil 1 itu dikategorikan sangat miskin, desil 2 itu 1 sampai 4. Yang bisa diberikan bantuan itu 1 sampai 4. Di mana desil 1 itu tergolong pada kelompok sangat miskin. Sangat miskin. Betul. Yang kedua itu miskin. Desil 3 itu hampir miskin. Nah, yang keempat adalah rentan miskin. Nah, kita paling utamakan adalah yang desil 1 sampai 2 dulu. Karena itu ketika itu kita tidak berikan bantuan, kita sesuai dengan apa yang benar-benar mereka perlukan, itu intervensi ke depannya itu tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak benar-benar mengasesmen dari awal gitu. Apa sebenarnya bantuan yang benar-benar yang harus kita berikan kepada mereka untuk menaikkan derajat ekonomi keluarga mereka. Seperti itu. Oke. Jadi tidak serta-merta langsung kalau orang Jawa dipukul rata gitu ya. Enggak, tapi kita benar-benar mengasesmen secara detail, komprehensif agar apa yang kita berikan atau intervensi yang akan kita berikan nantinya itu benar-benar tepat sasaran dan tepat guna. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan ada bagian-bagiannya ya, desil 1 sampai 10 ya. Betul. Nah, kalau dari Sentra Tumoto Manado sendiri bagaimana memetakan ataupun menjangkau masyarakat yang memang benar-benar butuh ya, terutama yang ada di daerah terpencil, pesisir
ataupun di daerah-daerah perbatasan yang sulit dijangkau. Gimana pematanya? Ya, jadi sebelumnya dari kita Sentra Tumoto Manado itu wilayah kerja kita itu ada di 21 kabupaten kota, baik yang di Sulut maupun di Provinsi Gorontalo. Jadi kita mengampu 2 provinsi ini, jadi Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Di mana data-data yang kita dapatkan sebelum kita memberikan bantuan itu berasal dari daerah-daerah, usulan dari daerah-daerah, dari dinas-dinas sosial daerah, begitu. Bisa juga kita terima dari beberapa komunitas ataupun LKS maupun masyarakat. Silakan nanti berkolaborasi dengan dinas sosial setempat, karena biar bagaimanapun dinas sosial yang setempat itu adalah yang mempunyai warga yang akan kita berikan bantuan sosial. Dari data-data yang sudah ada, maka kita akan cleansing terlebih dahulu. Gitu. Kita akan cleansing dulu apakah benar ini di desil 1 sampai desil 4. Seperti itu, kita bisa meng-cleansing itu melalui aplikasi 6NG. Nah, dari situ kita sudah tahu, setelah kita tahu dari desilnya dia sudah masuk di desil 1 sampai desil 4, maka kita cleansing lagi, kita mempunyai pokja-pokja, Pak. Jadi ada pokja data di Sentra Tumoto Manado itu yang mengampu seluruh data yang ada yang sudah kita layani. Nah, itu di cleansing lagi apakah dia sudah pernah menerima bantuan sebelumnya atau dia benar menerima bantuan apa, seperti itu. Ketika misalnya dia sudah menerima bantuan di tahun 2024, 2025, maka kita tidak berikan lagi untuk di 2026. Seperti itu, karena kita harus tahu ini banyak juga masyarakat yang lainnya yang jangan sampai double bantuan, seperti itu. Nah, dari cleansing data yang sudah ada itu, maka kita akan memberikan kembali ke dinas sosial dengan para pendamping yang ada di lapangan untuk bisa mengassessment terlebih dahulu. Mengassessment secara komprehensif. Jadi baik dari identitas keluarga, tingkat sosial ekonomi keluarga seperti apa, kondisi fisik, mental, spiritualnya, semua itu harus di-assessment, dan biasanya kita akan melakukan coaching terlebih dahulu kepada para pendamping yang akan turun lapangan. Nah, gitu. Kita akan coaching dulu mereka. Seperti apa sih asesmennya komprehensif itu, sambil kita pantau. Setelah itu dari kami sendiri, Sentra Tumoto nanti akan ada tim yang turun di lapangan untuk mengecek kebenaran data itu, gitu. Dari itu secara door to door. Oh, door to door, langsung ke rumah. Iya, betul. Oh, ya? Karena kita perlu melihat kondisi rumahnya seperti apa, benar apa enggak ini yang di assessment. Nah, ini menarik ini. Begitu, benar apa enggak? Benarkah yang bersangkutan ini rumahnya bukan rumahnya sendiri? Ya, apakah benar rumahnya tidak mempunyai WC? Nah, itu kita akan turun secara door to door. Ada tim dari kita yang sudah ditugaskan ke semua wilayah yang ditunjuk oleh pimpinan untuk door to door mengecek apa yang sudah di-assessment oleh pendamping yang di lapangan. Oke. Gitu. Baik. Berarti wilayah kerjanya ini Sentra Tumoto ya, bukan hanya seputar Sulawesi Utara, Gorontalo, luas iya, betul, juga ya. Betul, Wilker kita Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Oke, nah kalau terkait dengan proses identifikasi pendataan, kalau Mbak Tuti bilang mengatakan ada tim khusus ya, apakah bisa terjangkau Sulawesi Utara, Gorontalo? Sampai saat ini iya. Bisa, sampai saat ini iya, dengan keterbatasan kami dengan SDM yang hanya seberapa, tetapi kita mempunyai strategi untuk mengampu itu semua. Jadi ya itu tadi data yang sudah tercleansing itu yang kita berikan lagi ke dinas sosial untuk di-assessment oleh para pendamping atau pilar-pilar sosial yang ada di daerah itu. Kemudian kita turun untuk ground check apakah betul assessment yang sudah dilakukan itu sesuai dan data yang diberikan benar-benar akurat. Nah, data ini yang sudah di cleansing tadi itu yang dikatakan tadi itu datanya dari mana? Data biasanya itu dari dinas sosial. Dinas sosial. Iya, mengusulkan ke kami. Nah, setelah mengusulkan ke kami akan cleansing. Setelah itu kita akan kembalikan dan untuk di assessment. Ketika di assessment itu banyak kriteria-kriteria yang item-item instrumen yang harus kita penuhi pada saat kita mengassessment secara komprehensif. Termasuk fotonya, benar PPKS-nya apakah benar disabilitas atau bukan. Nah, kadang-kadang data yang kita dapatkan disabilitas, ternyata dia bukan disabilitas gitu. Jadi dari sisi mananya dikatakan disabilitas, makanya itu kita turunkan tim untuk verifikasi dan validasi data ini. Kalau untuk kategori penerima bantuan ini, apakah hanya khusus disabilitas atau masyarakat lain juga?
Tidak, yang membutuhkan? itu kita semuanya. Semua? PPKS kita kan Lansia? iya betul. Untuk kelompok rentan Siapa saja? Iya, ada lansia, ada disabilitas, ada anak, ada kelompok rentan, ada ex-napsa dan ODIF. Nah, di kelompok rentan sendiri ini juga banyak turunan-turunannya. Ada ex-napi, Oh, kan iya. ada gelandangan pengemis, ya kan, ada korban TPPO, gitu. Banyak. Sedangkan anak sendiri saja, kategori anak sendiri itu banyak sekali. Ada anak berhadapan dengan hukum, baik itu pelaku, saksi maupun korban. Toh. Ada juga anak yang memerlukan kebutuhan khusus, ada anak dalam keterlantaran, ada dalam situasi tertentu, banyak pokoknya turunannya. Maka dari itu kenapa kita juga turunkan tim langsung untuk ke daerah-daerah memastikan apakah asesmen yang dilakukan oleh pendamping itu benar-benar sesuai dengan data-data yang ada di lapangan. Jadi gitu. ketika data sudah diterima tidak langsung Betul. di-dealkan Eksekusi gitu ya, ya, iya, dieksekusi. benar. Iya, benar. Tetap akan ditelusuri. Benar, nggak benar, ini? benar. Itu penerima yang berhak menerima bantuan ini apakah perorangan atau per keluarga? Perorangan. Perorangan. Jadi iya. misalnya dalam satu keluarga, mohon maaf nih ya, misalnya dalam satu keluarga, misalnya ada 5 orang, ayah, ibu dan 3 orang anak, semuanya disabilitas, itu 5 orang. Nanti kita akan asesmen, benar-benar asesmen secara komprehensif, apakah satu keluarga itu bisa menerima atau tidak. Itulah bedanya dengan tadi bantuannya reguler seperti PKH sama BPNT. Nah, Asesmen maksudnya gimana itu? Ya, jadi kita asesmen secara komprehensif dalam artian apakah benar ini satu keluarga ini disabilitas. Saya pernah menemukan itu di Gorontalo, pernah menemukan langsung ke dia kebetulan contohnya itu dia bertempat tinggal di tengah-tengah sawah, jauh dari pemukiman keluarga. Dari situ kita tahu dari pendamping bahwa di sana ada dari ada PPKS ini, maka kita datangi apakah benar, dan pada saat itu kita berikan semuanya karena di situ disabilitasnya bukan hanya netra saja yang saya dapatkan, di situ ada juga yang anaknya rungu wicara, ada juga yang fisik seperti itu, dan benar-benar mereka dalam kondisi sangat miskin. Prihatin ya. Banget, bukan hanya prihatin ya, sangat miskin sekali gitu. Karena itu gimana? Ya, dari situ kita bisa mengajukan ke pimpinan bahwa ini layak untuk diberikan semuanya. Berapapun banyak orang yang di dalam rumah itu semuanya dapat begitu. Nanti kita akan sesuaikan juga dengan anggaran kita ya. Karena iya dong, karena kan istilahnya dalam satu wilayah itu kan tidak hanya dari keluarga itu ya. Mungkin keluarga lain juga membutuhkan yang kondisinya hampir sama ya, mirip gitu ya. Jadi berarti bukan tidak mungkin dalam satu keluarga itu tidak harus dapat semua berarti ya, walaupun dikatakan tadi perorangan ya. Mungkin kita pada saat assessment kebutuhan yang kita penuhi tidak sama. Dalam satu keluarga itu tidak sama. Mungkin kita melihat ternyata selama ini mereka para disabilitas di dalam rumah ini tidur hanya beralaskan tikar misalnya. Nah, kita bisa saja memberikan yang disabilitas ini kita berikan bantuan dalam bentuk sarana kamar nih. Nah, mungkin yang satunya kita berikan dalam bentuk ternyata dia sudah sangat lama sekali tidak mendapatkan bantuan secara kontinu berkala dari PKH atau PPNT, sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun. Nah, itu bisa saja kita berikan bantuan sembako, atau mereka ternyata tidak mempunyai KTP. Nah, itu tadi kalau untuk Nah, kalau tidak punya KTP bagaimana pendataannya? Ya, nah, itu kan kalau misalnya tidak punya KTP kan kita bisa kolaborasi dengan pihak desa, Pak. Bisa dilihat kenapa sampai tidak punya KTP. Kita bisa saja menguruskan melalui Dukcapil. Nah itu, jadi bantuan atensi tidak hanya terpaku pada bantuan cara pemenuhan kebutuhan dasar utama. Padahal itu adalah seperti pemenuhan hak-hak sipil, itu juga merupakan pemenuhan kebutuhan untuk kelayakan hidupnya mereka, seperti itu. Apakah mungkin bisa saja misalnya rumahnya sangat tidak layak, hampir ambruk, bisa saja kita berkolaborasi dengan menyampaikan apa yang kita sudah assessment ke bagian pemberdayaan sosial misalnya, untuk bisa diberikan misalnya pembangunan rumahnya, seperti itu. Rumah bedah begitu. Betul, bedah rumah ya. Betul. Jadi komprehensif sekali gitu. Ya? Bisa terholistik semuanya gitu. Bisa saja seperti itu. Jadi semuanya tergantung dari asesmen yang kita lakukan ketika kita di lapangan. Nah, gitu. Tadi Mbak Tuti mengatakan ini kan sudah sejak tahun 2023 ya. Dalam perkembangannya sampai hari ini seperti apa program bantuan atensi ini?
cukup signifikan sekali ya, bahwa bantuan atensi yang kita berikan sangat bermanfaat ya bagi para PPKS. Terlebih adalah bantuan yang bersifat pemberdayaan kewirausahaan. Ini sangat-sangat membantu sekali. Ada PM kita itu yang kita sudah berikan bantuan itu di Bitung, itu progresnya sangat signifikan sekali sampai kita buatkan semacam video khusus ya untuk disampaikan ke menteri bahwa sudah berhasil dari awal dia jualan jualan di pinggir jalan yang hanya sepetak semeja saja, sekarang sudah sampai bisa membuat kayak rumah makan sendiri walaupun tidak terlalu besar ya. Gitu ya. Dan dari situ tingkat ekonomi sosialnya sudah mulai berkembang, membaik, gitu, betul. Membaik. Itu. Nah, mungkin masyarakat juga perlu mengetahui ya. Ini dalam hal program bantuan ini apa saja? Apakah dalam bentuk uang, barang, atau disesuaikan dengan kebutuhan? Betul, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak harus dalam bentuk uang saja, betul gitu. Jadi bisa saja untuk pemenuhan kebutuhan pendekatan psikologis misalnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum, dalam artian anak yang mengalami kekerasan seksual. Kan tidak kita berikan bantuan dalam bentuk uang, tetapi kita berikan dalam bentuk pendekatan psikologis. Karena saat ini itulah yang dia perlukan. Oke, baik. Luar biasa Mbak Tuti ya untuk penjelasannya. Tapi kita akan kasih kesempatan ya pendengar untuk Anda nanti di line SMS, WhatsApp, line telepon 082195835080 ya, atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Tapi sebelum kita lanjut masuk di sesi interaktif, kita akan break dulu sejenak. Ya, kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, masih di Sulut Bicara untuk pagi hari ini berbicara topik sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar pada akar rumput. Jadi tadi Mbak Tuti sudah menjelaskan ya, program bantuan atensi itu seperti apa ya.
bukan hanya sekedar memberikan bantuan berupa uang, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pendengar, kita lanjut masuk di sesi interaktif untuk Sulut Bicara pagi ini. Line telepon, SMS, WhatsApp 082195835080 saya buka. Dan kalaupun ada di kanal YouTube RRI Manado, kami tampung juga untuk pertanyaannya. Oke, baik, sudah ada yang respon. Selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Cliff Dengan Motoling. Cliff Motoling, Iya. Kabupaten Minahasa Selatan. Baik. Saya lengkap tuh, Kang. Ibu Iya. tuh orang Manado tuh. Mhm. Ibu, begini Bu ya. Pemaparan penyampaian Ibu tadi, aduh kalau kita rasa sempurna banget Bu. Hmm. Yang bilang apa? Perfect. Itu di sisi Ibu ya. Hmm. Sebetulnya itu ada apa dihadirkan dari pemerhati sosial dan ke masyarakat. Oke. Supaya ada keseimbangan Bu. Mhm. Bu, begini, apa yang disampaikan Ibu, maaf ya Bu ya, tidak sesuai fakta realita Bu. Mhm. Karena Ibu bilang desil 1 sampai desil, kenyataan di tempat saya itu, orang yang memang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan, kok mendapatkan? Jadi saya mau bertanya kepada Ibu, karena Ibu pemaparan Ibu bilang kayak komprehensif banget, jadi saya kembali ke Ibu. Kenapa seperti itu Bu? Ada beberapa hari yang lalu, ada salah satu warga bilang, aduh tuh keluarga itu hampir seluruh keluarga mungkin bapak, ibu, anak itu mendapatkan. Jadi total mereka bilang 5 juta. Tapi tidak sesuai tidak syarat untuk mendapatkan, sebenarnya tidak. Jadi Oke. bagaimana Bantuannya Ibu dalam bentuk menanggapi? apa, Pak? Bantuannya izin. Bantuannya dalam bentuk Bantuan apa? semua dari BPNT, Oh, dari PKH, BPNT. anak sekolah, Oke, dari baik. pokoknya begitulah. Itu istilahnya begitulah. Oke. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin tolong Ibu ditanyakan? jelaskan. Oke. Mhm. Karena Ibu bilang kan keterbatasan personil. Ya memang jujur terbatas, nggak bisa menjangkau Bu. Jadi bagaimana Ibu menanggapi banyak masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan karena memang ekonomi di atas. Tuh kenapa mendapatkan? Oke. Itu Baik. Sudah bisa dipahami, kesalahannya Cliff. di mana Bu? Iya. Tolong kesalahannya di mana? Oke. Terus Hmm. tolong jelaskan secara spesifik karena kami sebagai masyarakat jujur apa yang disampaikan Ibu itu jauh dari harapan. Tolong Oke. jelaskan lebih detail. Terima Baik. kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Cliff Motoling, Minahasa Selatan. Kita tampung dulu untuk 2 penelpon lagi. 2 penelpon ya maksudnya. Ya, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo. Bicara selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yos Rifai. Langsung saja Pak Yos dengan pertanyaan. Ya, silakan. Saya mau bertanya ya. Ini kinerja efisiensi, ini bantuan akar rumput ini, menurut saya ya tidak terrealisasi dengan baik. Karena sekasat mata saya lihat banyak orang-orang miskin di tempat saya saja, air mendidih. Orang-orang miskin tidak ada dapat bantuan semacam apa yang Ibu katakan. Jadi seperti apa sih kinerja bantuan-bantuan semacam ini? Karena banyak terbukti. Kalau perlu, kalau saya ketahui saya ekspos. Cuma ya, itu bukan wewenang saya. Iya, pertanyaannya Cuma saya apa Pak Yos? Pertanyaannya apa Pak Yos? Pertanyaan saya, kalau boleh data-data valid itu harus divalidkan. Kalau miskin memang miskin, kalau rentang memang rentang. Jangan sampai orang yang mampu tidak orang yang mampu dapat bahkan berlebihan. Jadi bagaimana kinerjanya Pala, Lurah dan Oke. orang-orang yang berkepentingan Baik. di Sulut ini. Jadi Iya. perlu saya intervensi memang. Oke, Terima kasih. itu saja. Oke, baik. Padahal sudah dijelaskan tadi ya. Oke, mungkin kita tahan dulu untuk 2 penelpon ini ya. Kita ke Bung Cliff dulu ini. Tadi ini menurut beliau ya, ini hampir sama dengan Pak Yos ini, data tidak sesuai dengan fakta ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang justru membutuhkan tidak lagi menerima. Betul. Ini bagaimana penjelasannya Mbak Tuti? Ya, silakan. Izin, sebenarnya ini sudah sering sekali saya dapati di lapangan ya. Ya, Sering sekali betul. saya dapati di lapangan ketika kita turun lapangan untuk mengassessment secara komprehensif dari rumah ke rumah. Nah. Ya, memang banyak sekali kita dapati yang desilnya itu sangat tidak sinkron ya antara
kenyataan di lapangan dengan desil yang ada gitu. Bahkan baru-baru saja saya turun di lapangan bersama para pendamping pilar sosial di Bitung, itu masuk desil 2. Desil 2. Tetapi dia haji. Desil 2. Desil 2, ternyata dia haji. Rumahnya bagus. Langsung saya sampaikan ke pendamping sosial. Tidak perlu di assessment, langsung cut. Dan disampaikan ke dinas sosial, betul. Disampaikan ke dinas sosial untuk dirubah. Nah, untuk Bapak Ibu para masyarakat itu bisa mengakses namanya cek bansos. Cek bansos. Iya, silakan. Itu di aplikasi cek bansos itu ada, dan masyarakat ketika menemukan seperti itu bisa melakukan sanggah. Melakukan sanggah. Dengan cara? Foto. Iya, foto menyampaikan ini tidak layak. Ini sudah mempunyai motor, mempunyai mobil, bahkan sudah secara ekonomi mereka mempunyai pekerjaan yang cukup lumayan. Kenapa masih bisa diberikan bantuan? Menerima. Betul. Itu. Jadi akan berbeda ya antara bukan saling menjatuhkan, tidak, tetapi akan berbeda antara bantuan atensi ini dengan bantuan yang reguler secara berkala. Biasanya mungkin ada beberapa bantuan yang berkala seperti itu tadi, yang PKH, BPNT, mungkin nanti bisa disampaikan ke dinas sosial. Seperti itu ya, disampaikan ke dinas sosial untuk data-datanya disampaikan ke mereka untuk mereka melakukan sanggah. Masyarakat boleh melakukan sanggah, bukan tidak boleh. Yang paling gampangnya adalah melalui cek bansos. Itu dari situ bisa melakukan sanggah bahwa si A ini, keluarga ini tidak layak untuk mendapatkan bantuan seperti itu ya, karena kita berbeda nih ininya programnya berbeda nih gitu kan ya, tapi betul. Kalau khusus untuk bantuan atensi sendiri kita tidak sembarang mau kasih ya, tapi untuk, kita harus benar-benar assessment dulu betul. Untuk menentukan apakah benar-benar dia layak atau tidak, dan kita tidak memberikan secara berkala, tetapi kita memberikan sesuai dengan kebutuhan yang saat ini dia butuhkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan Pak Yos, padahal sudah dijelaskan tadi Mbak Tuti ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali itu data valid itu harusnya seperti apa sih untuk memastikan bahwa penerima ini benar-benar berhak, ya, benar-benar miskin. Jangan ketika menerima bantuan pada saat akan menerima bantuan, wah tangan kiri kanannya itu penuh dengan emas, ya. Banyak kita temukan juga. Ya, itu gimana? Ya, nah, silakan. Itu tadi data itu yang kita terima ya, yang kita terima, usulan data yang kita terima itu adalah dari daerah. Dalam hal ini adalah dinas sosial. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berkeberatan, masyarakat berkeberatan, atau Bu ini loh sebenarnya yang layak, silahkan disampaikan ke dinas sosial datanya, gitu ya. Nah, nanti setelah dari dinas sosial kan diusulkan ke kami. Nah, dari kami itu baru cleansing gitu, cleansing desil, cleansing sudah pernah dapat apa saja, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tidak langsung ke kami, ada pihak daerah yang berwenang untuk terkait data-data usulan, seperti itu. Nah, nanti ya itu tugas dan tanggung jawabnya para aparat desa, pilar sosial ya kan, yang ada di lapangan di desa, di masing-masing kecamatan, SLRT bahkan TKSK, pendamping sosial yang lain, baik dari direktorat A, direktorat rehabilitasi sosial, direktorat linjamsos, apapun itu, yaitu harusnya benar-benar mengecek warganya, apakah benar-benar warga ini yang bisa mendapatkan bantuan atau tidak gitu, untuk layak diusulkan atau tidak, seperti itu. Itu sih. Jadi ketika sudah menerima data ya dari pihak Sentra Tumauto Manado ya begitu, tidak langsung melakukan atau memberikan bantuan, tetap akan ada tim khusus yang akan turun ke rumah-rumah untuk memeriksa benar nggak dia ini. Begitu ya. Ya, begitu ya untuk Pak Yos yang ada di Air Madidi. Oke, kami menerima lagi ya untuk respon Anda pagi hari ini di Sulut Bicara terkait dengan program bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput. Nah, kita sudah terima lagi. Ya, selamat pagi Sulut Bicara. Tabia, selamat pagi Pak Heri. Pak Michael Heri. Ya, langsung dengan pertanyaan Pak Heri karena mengingat waktu. Iya. Saya baru monitor kurang lebih 15 menit. Saya mau tanya Ibu dulu sebagai apa di Balai Pelatihan Tumauto Palembang kan? Oke. Iya. Baik. Sekarang nama lain
bantuan apa tadi Pak Michael? Bantuan atensi. Program bantuan atensi, iya. Iya, itu yang banyak membingungkan. Sepertinya memang kita jelas melihat kalau boleh dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kenyataan seperti itu. Padahal data itu sudah didata dari Dinas Sosial sudah lama. Ada pakai titik koordinat juga pada waktu pendataan. Namun juga kalau dengan hubungan dengan balai yang identik dengan Dinas Sosial sepertinya tidak sinkron. Ada kesan tebang pilih. Itu pengalaman di sana. Itu yang dipanggil-panggil di balai itu kurang lebih hanya 5 orang. Padahal rata-rata sudah terdata. Balai itu mau tahu sudah mengetahui. Kenapa hanya mereka-mereka yang selalu mendapatkan? Itu sudah kurang lebih 5 tahun, bahkan lebih. Itu yang kami alami. Bahkan Bu, kalau tidak salah tahun 2023 saya hadir di sana. Ketua Komisi 8 dan wakil-wakil Ketua Komisi 8 Pusat. Ada Bapak Wali Kota. Itu bilang akan mendapatkan bantuan. Bahkan dari Komisi 8 datang ke saya dan teman-teman. Bukan hanya A yang mendapatkannya, ada beberapa. Namun hanya yang dapatkan hanya A. Itu B dan C dan D tidak tahu kemana. Itu karena tertutup, tidak transparan. Padahal kalau seperti itu, kalau keluhan-keluhan kita, cuman ya kurang memperhatikan. Oleh sebab itu, harus lebih terbuka. Dan jangan balai menuntut dari ketua organisasi yang mau menentukan. Hanya yang didekati hanya ketua-ketua organisasi. Itu harusnya tidak bisa. Terus ketua organisasi hanya memilih-milih orang dekat dia juga. Bagaimana kasihan dengan yang lain-lain? Itu banyak di Pal 4 sana itu yang ada di sekitaran Balai Tumauto sana. Namun kenapa? Menimbulkan kekecewaan dan kecemburuan sosial terhadap sesama. Para penyandang yang ada di sana. Oleh sebab itu harus ada keterbukaan. Baik Pak Heri. Bahkan juga itu ada teman-teman yang mau datang ke sana pada waktu menteri berkunjung ke sana kurang lebih tahun berapa 21-22 dihalangi. Ini kenapa harus tertutup seperti itu? Baik. Jadi harus terbuka. Apabila mau menerima Bu ya dengan dunia teknologi, dunia digital, tidak perlu harus dibilang kepada ketua organisasi, harus disiarkan atau disosialisasikan, disampaikan melalui digital supaya mereka tahu, walaupun mereka tidak ada akses untuk mendapatkan informasi itu, namun ada teman-teman lain, nama ada, jangan atau ketua organisasi atau pala, dorang cuma mau pilih. Ini yang ketertutupan menimbulkan kecemburuan. Jadi harus lebih terbuka dan transparan, jangan dipersulit. Makasih. Terima kasih ya Pak Heri yang ada di Tateli. Ya, mungkin ada penelpon lagi satu, kita tampung 2 lagi ya untuk penelpon di pagi hari ini. Ya, atau mungkin melalui SMS WhatsApp juga ya, silakan di kanal YouTube RRI Manado juga silakan ya. Jadi pagi hari ini kita bicara soal bantuan atensi ya. Mungkin ini Pak Heri maksudnya program bantuan lain mungkin ya maksudnya ya. Nah, ini dari Pak Heri tadi pingin tahu ini kapasitas Mbak Tuti ini seperti apa sebenarnya ini di Sentra Tumauto. Mungkin dijelaskan dulu ini. Iya, terima kasih. Saya sampaikan dulu, saya adalah seorang pekerja sosial di Sentra Tumauto, pekerja sosial ahli pertama, di mana saya juga ditunjuk untuk menjadi di tahun ini sebagai Ketua Pokja Ex-Napsa dan ODIF. Ya, di Sentra Tumauto itu terbagi beberapa pokja supaya untuk memudahkan dalam pekerjaan yang akan kita lakukan, layanan yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Pada intinya adalah saya seorang pekerja sosial, di mana saya juga mengasesmen data-data yang sudah masuk di sentra kami untuk supaya bisa mendapatkan bantuan seperti apa, seperti itu. Dan proses cleansing dan segalanya untuk data-data itu juga dilakukan oleh para pekerja sosial, seperti yang ada di Sentra Tumauto, seperti itu. Jadi dulu. Seperti itu ya Pak Heri, kapasitas Mbak Tuti ya di
Sentra Tumauto. Ya, kita ke penelpon lagi. Masih ada pertanyaan juga dari Pak Heri, tapi kita ke penelpon dulu. Sulut bicara, selamat pagi. Halo. Pagi. Ya, Selamat pagi, Bu Mai. Ya, selamat pagi dengan Ini dengan Ibu Ratna. Oh, Ibu Ratna. Di mana Ibu Ratna? Singkil. Iya, di Singkil. Oke, apa yang ingin ditanyakan langsung saja Ibu Ratna? Ya, sebelumnya, ya Ibu Tuti yang terhormat sebagai pekerja sosial. Tadi saya sudah dengar apa yang disampaikan oleh Ibu. Memang sudah jelas itu. Apa yang Ibu jelaskan, satu kendala memang sebagai seorang pekerja sosial itu banyak tantangan. Tantangan turun ke lokasi, memang harus tahan banting. Sebagai pekerja sosial, kita harus sabar, memang betul. Karena ada juga masyarakat-masyarakat lain yang memang sudah terdata dan juga tidak terdata, tetap ada sifat cemburu. Namun sebagai masyarakat, saya sebagai pendengar, kalau boleh Ibu, saya kasih masukan sama Ibu, untuk pendataan ini dibikin secara nyata supaya itu keluarga-keluarga yang sudah terdata itu bukan diberikan jaminan, diberikan satu pengharapan. Kalau keluarga yang sudah terdata di sebelah belum menerima, kasih penjelasan, pendekatan kepada mereka supaya mereka tidak berontak hati mereka. Itulah sebagai pekerja sosial, supaya mereka mengerti, karena tidak semua harus menerima, betul, terus terang, karena harus ada DP tahapan-tahapan. Saya memang salut kepada Ibu sudah jelaskan mendetail. Sebagai seorang pekerja sosial memang harus begitu, karena punya DP kriteria, ada DP jenjang-jenjang bagaimana cara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang harus diperhatikan dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu saja, Bu. Oke. Tapi sebagai itu, saya punya pertanyaan, Bu, untuk sebagai pekerja sosial, apakah hanya dijangkau kalau Sulawesi Utara, kalau Sitaro dengan Sangir itu tidak termasuk, Bu? Ini kan saya cuma bertanya. Iya, oke. Oke, Ibu, terima kasih. Itu saja. Oke, terima baik. kasih. Ya, terima Luar biasa, kasih Ibu, ya. Ibu Ratna Singkil. Ya, namanya Sulawesi Utara mungkin ya Semua ya. semua ya Ibu ya. Siau, Sangihe, Talaut, semua. semuanya. Pokoknya masuk dalam wilayah Sulawesi Utara berarti semua ya. Oke, dari Pak Heri tadi juga ingin penjelasannya lagi ini ya terkait dengan ternyata masih bingung dengan program atensi ini dan terkait dengan data terkesan tembang pilih begitu ya. Kemudian kalau boleh ya pada saat memberikan bantuan itu disiarkan begitu. Iya. Ya. Kemudian dari Ibu Ratna tadi itu terkait pendataan buat secara nyata. Ini hampir mirip dengan Pak Heri itu. Gimana penjelasannya, Oke, Mbak Tuti? baik, terima kasih untuk Pak Heri ya. Sepertinya saya familiar ya ini ya dengan Pak Heri ya. Familiar ya gitu. Kayaknya ini dari disabilitas sensorik ya, Iya. gitu ya. Terkait dengan tebang pilih, kami tidak tebang pilih. Kami pastikan dan kami tegaskan tidak tebang pilih. Jadi data yang masuk di kami itulah yang akan kami eksekusi, gitu. Nah, terkait dengan bantuan yang sudah kita berikan, kita share. Silahkan dilihat di Instagram, Facebook, TikTok, seluruh media sosial punyanya Sentra Tumauto. Silakan di follow, ya kan, dilihat semuanya. Di situ ada semuanya bantuan yang kita berikan dalam bentuk apa, bagaimana prosesnya seperti apa. Bahkan proses assessment di lapangan pun ada di situ video-videonya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan ke masyarakat, bahkan bantuan atensi yang kita berikan itu tidak terlepas dari data-data yang masuk sebagai usulan di kami. Adapun mungkin dari ketua-ketua LKS, ketua-ketua yayasan yang mengusulkan, silahkan nanti mungkin dari pihak yang bersangkutan bisa komplain di
ketua-ketua LKS-nya, kenapa hanya 1-2 itu? Ya, Seperti kenapa itu ya, mereka terus ya itu silakan semacam penerima ya. bantuan abadi begitu. Betul. Dan sebenarnya perlu diketahui bersama ya, ketika bantuan sosial itu diberikan kepada masyarakat, itu kita coba untuk memberikan mindset ke masyarakat bahwa bantuan ini tidak bersifat kontinu terus-menerus gitu. Bantuan itu hanya sebagai stimulan. Sebagai stimulan. Iya, betul. Bantuan itu sebagai stimulan supaya kedepannya kita bisa berdaya guna, bisa berfungsi sosial kembali dengan baik ke masyarakat tanpa harus istilahnya mengharapkan terus dari bantuan itu. Kalau kita sudah bisa berfungsi sosial dengan baik, kenapa tidak kita berdikari sendiri gitu. Itu harapan dari Kementerian Sosial itu seperti itu gitu loh. Kita memberdayakan gitu. Jadi tidak serta-merta bantuan itu harus diberikan terus gitu. Oh. Itu. Jadi mungkin masyarakat juga pengen tahu ya. Kalau Mbak Tuti mengatakan bantuan ini hanya sebagai stimulan ya. Berarti bantuan ini bagi penerima itu berapa kali menerimanya? Untuk bantuan atensi sendiri, untuk program atensi ini. Beda ya. Mungkin bisa dijelaskan ini. Dibedakan lagi tadi yang reguler dengan bantuan atensi. Untuk bantuan atensi itu hanya diberikan dalam setahun itu sekali. Sekali dalam setahun. Betul. Jadi nanti ketika sudah menerima, data kan sudah ada di kami dan penerima data itu, penerima bantuan yang sudah kita berikan itu nanti juga kita akan sampaikan ke dinas sosial ini loh. Tahun ini data dari nama ini warga. Sudah. Nah itu untuk tidak diusulkan lagi di tahun selanjutnya. Tahun depan sudah tidak lagi. Iya, seperti itu. Berarti kalau bantuan ini sebagai stimulan agar mereka ada perkembangan ya, perubahan. Betul. Tetapi ketika mereka seperti tidak ada perubahan, bagaimana itu? Apakah mereka pantas untuk mendapatkan lagi? Atau gimana? Kalau untuk bantuan atensi, untuk bantuan program atensi di tahun ini sudah mendapatkan, di tahun depan pasti tidak akan mendapatkan lagi, tetap tidak akan mendapatkan karena pasti kan ada masyarakat di luar sana yang masih butuh juga bantuan dan masih menunggu giliran ya, menunggu giliran karena apa yang kita berikan juga itu tidak terlepas dari target ya. Dari setiap daerah itu ada targetnya. Jadi kita tidak bisa juga misalnya target untuk lansia untuk di Kota Manado sendiri sekian gitu kan, 100 misalnya. Karena ada wilayah-wilayah lain juga 21 kabupaten kota yang kita ampu juga membutuhkan ya. Jadi kita memberikan target-target untuk setiap wilayahnya berapa-berapanya. Begitu. Untuk misalnya tidak masuk di tahun ini mungkin bisa diampu untuk di tahun depan. Seperti itu. Iya. Jadi seperti itu ya untuk Pak Heri tadi dan Ibu Ratna ya. Jadi program ini kita bicara bukan bantuan bantuan sosial, tapi program atensi ya, bantuan dan atensi. Dan mungkin untuk sedikit ditambahkan bahwa bantuan atensi ini tidak hanya bersifat bantuan dalam bentuk aksesibilitas, dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup layak, tapi kita juga mengampu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kewirausahaan, residensial mungkin untuk di dalam kewirausahaan. Iya betul. Itu maksudnya gimana itu? Iya, jadi kita ketika misalnya penerima manfaat itu mempunyai usaha di rumah, misalnya warung nasi kuning misalnya. Nah, bisa saja kita memberikan bantuan stimulan untuk membesarkan usahanya itu. Itu gimana caranya? Bagaimana? Gimana caranya ketika pengusaha kecil itu bisa mendapatkan bantuan ini? Gimana caranya? Kan data yang pakai sistem atau kembali lagi bukan langsung serta-merta per individu masuk ke kami. Jadi tetap itu data itu disampaikan ke desa ke dinas sosial nanti yang mengusulkan ke kami. Nanti setelah kami cleansing kami turun gitu. Apakah ini punya bantuan tetapi dia desilnya ternyata 5, ya kita nggak bisa dong. Gitu, karena kita juga terkendala dengan aturan pemerintah ya, itu aturan dari Permensos bahwa yang kita bisa berikan adalah di desil 1 sampai 4, seperti itu ya. Nah, ketika dia sudah desil 1 sampai 4, bisa saja kita turun lapangan untuk mengecek betul-betul apakah benar usahanya ada di embrio usahanya itu ada di rumahnya dan memang dia yang melakukan seperti itu. Nah makanya nanti kira-kira untuk membangun lebih besar lagi usaha dari Bapak Ibu ini apa kira-kira mungkin dia saya kompornya masih kurang Bu. Nah, boleh kita berikan kompornya. Ketika misalnya Bu boleh nggak kita ditambahin untuk berasnya supaya kita tambah karena setiap harinya misalnya 3 kilo. Mungkin kita bisa berikan sehingga bisa 1 hari 5 kilo misalnya. Seperti itu. Jadi kita
memberikan sesuai dengan asesmen yang kita asesmen nih, kebutuhan utamanya apa dia gitu, untuk kita bisa usulkan menjadi bantuan kewirausahaan. Nah, kalau untuk kewirausahaan ini kan berarti kan ada penghasilan. Itu masuk di desil berapa itu? Nanti untuk penentuan desil kan bukan dari kami, Pak. dari BPS kan gitu. Nah, maksudnya ketika kita mengasesmen, kita pasti tanya nih, penghasilan setiap harinya berapa? Setiap bulannya kira-kira lebih kurangnya berapa? Gitu kan. Nah, dari setiap harinya laku berapa. Nah, ketika kita misalnya nanti post dengan bantuan stimulan ditambahin untuk membesarkan wirausahanya itu, kira-kira ke depannya nanti 3 bulan 6 bulan kemudian kita turun untuk supervisi, apakah itu bisa lebih berkembang enggak? Karena muaranya kita nanti ketika kita berikan bantuan stimulan dan ternyata dia bisa semakin meningkat, bisa jadi bisa digraduasi untuk tidak lagi untuk mendapatkan bantuan seperti itu, karena sudah bisa mandiri gitu. Oke. Jadi pada dasarnya bantuan program atensi ini bukan hanya untuk masyarakat yang berkekurangan ya, tapi juga bagi wirausaha kecil gitu ya. Berkekurangan juga, jadi karena dia dalam satu keluarga pengusaha kecil tapi hari-harinya berkekurangan. hanya makan itu dari penghasilan dia jualan penjualan. itu, atau mungkin dia bertani misalnya, dia hari-hari untuk makan sehari-hari hanya dari penghasilan bertani itu yang tidak kontinu berapa penghasilannya gitu. Oke, baik. Nah, terkait dengan program bantuan atensi ini, ya tentu semuanya tidak lepas juga dari yang namanya tantangan. Nah, tantangan apa nih? Banyak. Tapi sedikit tadi Bu, siapa yang terakhir tadi belum Ibu Ratna. jawab ya? Iya, Ibu Ratna. Sitaro, iya enggak gitu. Oh iya, oke. Ini mencakup wilayah. Sitaro apa masuk? Ibu siapa ya tadi ya? Iya, Ibu Ratna tadi. Ibu Ratna, ya Ibu Ratna. Jadi untuk wilayah kerja kita itu adalah wilayah kerja kita itu adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Ya. Seperti itu ya. Jadi mencakup keseluruhan Ibu. Dan untuk Sitaro sendiri, baru saja kemarin petugas-petugas dari kami sudah turun lapangan untuk asesmen. Baru pulang di hari kemarin itu Senin ya. Gitu. Itu baru pulang gitu. Jadi aman Bu. Sedangkan kemarin yang Gunung Ruang saja semua diungsikan di sentra kita ya. Oh iya, betul. Di sentra kita di Tumoto itu sampai sekitar 2 bulanan ya. Seperti itu. Jadi untuk jangan khawatir Ibu, untuk semuanya yang termasuk dalam wilayah kerja kami tetap itu adalah ampuhan kami dan tugas tanggung jawab kami untuk memberikan bantuan, tapi ya itu tadi tetap mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan dari Permensos seperti itu. Dan terima kasih untuk ininya Ibu. Mungkin Ibu juga berprofesi pekerja sosial kan? Iya, cukup banyak itu tantangannya gitu. Iya. Jadi tantangannya apa nih? Mungkin bisa disampaikan. Iya, untuk tantangan yang paling utama adalah data ya. Data, yaitu tadi seperti yang disampaikan para bapak-bapak tadi, data tidak signifikan, banyak data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah seperti itu yang sampai saat ini memang pemerintah masih terus ground check ya. Itu ground check dengan beberapa pilar-pilar sosial yang ada di daerah, dan mungkin itu juga minta bantuan kepada para masyarakat untuk memberikan informasi yang sedetil-detilnya sebenar-benarnya kepada para pilar sosial dan para aparat pemerintah. Tidak apa-apa gitu. Dan tadi untuk kesulitan ketika memberikan masukan terkait dengan data, masyarakat bisa melihat atau mendownload aplikasi Cek Bansos. Ya. Nah, di situ masyarakat boleh melihat siapa-siapanya yang mendapatkan dan tidak layak mendapatkan gitu. Dan bisa melakukan tadi sanggah. Seperti itu. Jadi kita sama-sama saling ground check nih. Kita dengan pemerintah dengan masyarakat sama-sama saling ground check nih gitu. Kalau untuk program bantuan atensi untuk mengecek, apakah harus melalui Cek Bansos juga? Untuk program atensi bisa nama-nama yang masuk. Jadi nama-nama yang sudah kita berikan itu kita sudah sampaikan ke dinas sosial, gitu. Jadi misalnya nih kota Manado nih, ex-nafsa yang sudah kita berikan A, B, C, D, E, itu setelah kita sudah berikan data itu kita berikan lagi ke dinas sosial. Ini jadi nama-namanya bisa dicek di Cek Bansos begitu. Betul, seperti itu.
Baik, Mbak Tuti mungkin sebagai closing statement ya di pagi hari ini untuk masyarakat ya Sulawesi Utara Gorontalo khususnya. Ya, Silakan. ya. Seperti apa closing statement? Oke, Ya. terima kasih untuk para masyarakat wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Sebelumnya sehat-sehat semuanya ya, sehat semuanya. Kita mesti sama-sama saling-saling mendukung baik pemerintah maupun masyarakat terkait dengan bantuan ini, dan terkhusus untuk Kementerian Sosial bantuan atensi, bantuan itu sampai saat ini tidak ada efisiensi, masih terus diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan dari masyarakat. Tetapi perlu disampaikan juga bahwa bantuan itu tidak bersifat kontinu, terus-menerus. Tetapi bantuan itu adalah stimulan bagi para penerima yang berhak ya untuk bisa menaikkan derajat kemiskinannya, derajat kemampuan sosialnya. Kita berharap sekali adalah keberfungsian sosial bagi para penerima ini semakin hari semakin meningkat. Itu adalah salah satu visi misi dari Kementerian Sosial, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Astutik ya, selaku pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumoto Manado, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, untuk edukasinya pagi hari ini ya terkait dengan program bantuan atensi ini ya. Siap. Semoga sudah bisa menjawab apa yang masyarakat bingung ya. Oke, dan dengan demikian berakhir sudah untuk program kita Sulut Bicara di kesempatan pagi hari ini. Saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat pagi ya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.